Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mayansari dengan NIM A1A1240016. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya State-owned Monopolies and Economic Efficient. Bagian urgensi peran BUMN global. Instrumen strategis negara. Badan usaha milik negara (BUMN) adalah instrumen kebijakan vital untuk mengelola sumber daya strategis, menyediakan barang publik, dan memicu pembangunan industri nasional di era modern. Namun, keberdayaan memicu perdebatan teoretis klasik, apakah kepemilikan negara menghasilkan optimalitas alokatif atau justru melahirkan inefisiensi sistematis karena intervensi politik. Rumusan masalah utama. Yang pertama, landasan teoretis. Kapan kepemilikan negara secara ekonomi lebih optimal dibandingkan mekanisme pasar bebas atau regulasi sektoral eksternal? Kedua, konteks kelembagaan, bagaimana variasi sistem kapitalisme dan institusi negara memoderasi kinerja finansial serta produktivitas BUMN. Dan yang ketiga, transisi dan regulasi, bagaimana konsekuensi ekonomi dari privatisasi dan regulasi persaingan global, competitive neutrality terhadap kesejahteraan. Justifikasi teoretis BUMN. Monopoli alamiah, natural monopoli, terjadi ketika skala ekonomi yang sangat besar membuat satu perusahaan tunggal mampu melayani pasar dengan biaya terendah. Kegagalan pasar eksternalitas. BUMN menjadi alat strategis untuk menginternalisasi dampak sosial, misalnya investasi energi hijau jangka panjang yang dihindari swasta. Yang ketiga, asimetri informasi, mengoreksi kegagalan pasar pada sektor sensitivitas seperti jaminan sosial, penyediaan kredit mikro, dan layanan kesejahteraan masyarakat. Metodologis Putnins 2015 sebelumnya memilih kepemilikan negara, pemerintah wajib menguji kerangka 5 langkah untuk memastikan bahwa regulasi atau skema subsidi swasta tidak lebih efisien dibandingkan intervensi kepemilikan langsung. Tata kelola dan anggaran BUMN. Masalah prinsipal, agen, dan soft budget. Rantai delegasi BUMN sangat panjang. Rakyat, parlemen, kementerian, direksi. Hal ini memicu risiko asimetri informasi yang parah dan potensial politisasi korporasi. Soft budget constraint Cornais 1979. BUMN sering beroperasi dengan asumsi implisit bahwa negara akan selalu menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Hal ini merusak insentif efisiensi operasional. Kualitas tata kelola institusi pengawas adalah faktor kunci penentu kinerja BUMN, bukan sekedar status kepemilikan perusahaan. Varieties of capitalism. Yang kedua, liberal market economic, contohnya Amerika Serikat dan Inggris. Koordinasi ekonomi bertumpu penuh pada mekanisme pasar bebas. BUMN dipaksa tunduk pada tekanan pasar modal jangka pendek, berperilaku mirip swasta, dan minim perlindungan proteksi politis. Dan yang kedua, coordinate market economies, contohnya Jerman dan Swedia. Koordinasi terjalin kuat melalui jaringan non-pasar strategis, serikat pekerja, dan perbankan industri. BUMN didesain memiliki horizon investasi jangka panjang dengan sokongan institusional yang solid. Kinerja BUMN lintas negara. Analisis empiris Extreme et al. 2016, studi berskala masif di 57 negara berkembang ini membuktikan bahwa efisiensi BUMN bukanlah takdir absolut, melainkan sangat dimoderasi oleh sistem ekonomi regional. Pada sistem hierarkikal kapitalis,
Seperti di negara Asia Timur, kesenjangan produktivitas antara BUMN dan swasta sangat minimal karena adanya kontrol koordinatif negara yang disiplin dan visioner. Kapitalisme negara Tiongkok. Marcheda dan Liu membuktikan bahwa BUMN Tiongkok sukses menjadi lokomotif pembangunan ekonomi berkualitas tinggi. Mereka berfungsi sebagai akselerator transfer teknologi, penyeimbangan krisis ekonomi makro, serta pilar kedaulatan industri strategis nasional. Liberalisasi sektor listrik. Pelajaran regulasi dari Joskow. Sektor utilitas listrik dan gas secara historis dimonopoli BUMN, namun revolusi teknologi pembangkitan skala menengah mendistribusi struktur monopoli terintegrasi. Studi Joskow menunjukkan perlunya memisahkan segmen pasar kompetitif pembangkitan dari segmen monopoli alamiah, transmisi dan distribusi. Liberalisasi bukan menghapus peran negara, melainkan merekonstruksi regulasi yang persisi. Dimensi dampak privatisasi. Banyak negara melakukan privatisasi dengan harapan memangkas beban anggaran fiskal, namun kompilasi komprehensif oleh Radik DKK 2021 di Journal of Management membuktikan bahwa dampak privatisasi tidak sederhana itu. Hasilnya sangat bervariasi. Kunci keberhasilan privatisasi bukan terletak pada akta penjualan sahamnya, melainkan 3 kondisi penyerta. Apakah privatisasi tersebut dibarengi dengan dibukanya kompetisi pasar yang sehat? Seberapa kuat kualitas regulasi sektor untuk melindungi konsumen, serta bagaimana kesiapan lembaga hukum kontrak di negara tersebut? Netralitas kompetitif global. Perjanjian dengan multilateral modern seperti Trans-Pacific Partnership atau TPP melahirkan aturan ketat bagi BUMN, melainkan prinsip comparative neutrality. BUMN dilarang menerima keunggulan asimetris dari negara yang merusak iklim persaingan bebas global. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, tata kelola lebih dari kepemilikan. Fokus reformasi nasional harus bergeser dari sekedar dikotomi BUMN versus swasta ke peningkatan tata kelola internal ke korporat dan transparansi. Dan yang kedua, desain regulasi independen. Privatisasi tanpa regulasi persaingan yang independen dan kuat hanya akan memindahkan monopoli publik menjadi eksploitasi monopoli swasta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.